Ibu anggota BKTF, anggota Persatuan Insinyur Indonesia dimanapun berada, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk selanjutnya bisa sharing di forum ini. Tema yang diangkat adalah terkait strengthening water treatment system in aquatic environment through the utilization of IoT device dan nanoteknologi. Jadi pada dasarnya tema yang diangkat ini melibatkan dua teknologi. Yang pertama terkait teknologi IoT yang saat ini sedang marak dan menunjang untuk di era industri 4.0, dan juga ada sisi dari bidang nanoteknologi, bagaimana kita memanfaatkan sisi-sisi material yang bentuknya nanoscale untuk kita merge-kan dengan IoT device. Kalau kita melihat situasi saat ini, perkembangan teknologi sangat maju, tetapi secara implementasi memang masih bertahap terus berlangsung. Maka dari itu, mungkin ini salah satu sumbangsih yang masih terbatas secara pengalaman. Barangkali ada insight baru yang bisa diberikan ke Bapak Ibu untuk pengembangan-pengembangan berikutnya. Saya sendiri Faisal Budiman. Saat ini saya menjadi dosen di Teknik Elektro Universitas Telkom, tetapi secara keilmuan, kebetulan S1 saya adalah dari Teknik Fisika, alumni Universitas Gadjah Mada. Selain itu juga, sekarang di Universitas Telkom, saya diamanahi sebagai Kepala Bagian Penelitian di Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Barangkali nanti dari pertemuan ini Bapak Ibu yang ingin dikerjasamakan terkait riset, terkait pengabdian, ataupun terkait proyek apapun, nanti mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut. Ini outline presentation untuk hari ini. Jadi yang pertama akan disampaikan terkait background water pollution. Yang kedua, iron oxide dan its potential application. Yang ketiga, the formation of iron oxide nanostructure by thermal oxidation. Yang selanjutnya ada dua aplikasi yang akan diimplementasikan. Aplikasi ke satu adalah kita akan menggunakan nanostructure tersebut untuk chromium 6 removal. Yang kedua adalah bagaimana kita memanfaatkan material nanostructure tersebut untuk memisahkan masalah minyak yang terkontaminasi dengan air. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita memerge-kan teknologi nano yang telah dibuat itu ke dalam suatu device yang hal ini dikembangkan dengan IoT, dan nanti ada kesimpulan. Mungkin sedikit informasi, jadi Telkom University ini berdiri pada tahun 2013. Yang sebelumnya sebetulnya adalah penggabungan dari IT Telkom, IM Telkom, Politeknik Telkom, dan STISI. Kita ada 7 fakultas, 51 program studi S1, 12 di postgraduate, ada 1.000 dari dosennya, student yang aktif ada sekitar 30.000, alumni sudah 70.000. Di dalam universitas kami ada 31 research group, 6 research center, 7 COE, 4 research alliance, dan 1 study center yakni SDG. Kalau secara pencapaian, alhamdulillah di kampus kami secara QS sudah 5 stars secara overall. Telkom University sendiri kalau secara institusi penguatannya adalah ke ICT based university. Jadi ketika melakukan riset dan lain sebagainya di-inline-kan dengan keperluan pengembangan digitalisasi atau digital transformasi dari berbagai aspek. Baik itu aspek dari engineering-nya, dari computing-nya, atau dari sosial humanioranya. Dan fokus area yang ada di TLU ada 3. Jadi connectivity convergence for smart living. Di dalamnya terkait telekomunikasi, cyber security, smart system, dan lain sebagainya. Ada juga yang sifatnya intelligent business and sustainable economy, terkait digital business, governance, energi, marine, environment, agriculture, food security, advanced material, chemical juga termasuk. Dan yang ketiga fokus area di digital health, social, and wellness. Di dalamnya terkait biomedis, digital health system, digital transformation untuk kegiatan berbagai dari seninya atau dari sosial dan humaniora. Itu sekilas dari Universitas Telkom. Sekarang kita masuk mungkin ke materinya. Jadi tema yang diangkat pada webinar ini adalah terkait water pollution. Yang dalam hal ini akan disampaikan dua masalah pada polusi air. Yang pertama adalah polusi yang dikarenakan logam berat yang ada di air.
Yang kedua, terkait tumpahan minyak yang terjadi di ekosistem air, yang akan disampaikan secara detail satu persatu. Nah, mengapa dua hal ini begitu penting untuk disolusikan? Yang pertama terkait heavy metal pollution. Jadi polusi karena logam berat ini terjadi hampir di seluruh dunia. Ini sebagai contoh, ini adalah potret dari Sungai Citarum yang berlokasi di Bandung dan juga beberapa kota yang dilewatinya. Di sini didapatkan dari website Greenpeace dan setelah dicek di sana ada beberapa kandungan ya, kromium, kadmium, mangan yang pada dasarnya ke semua logam berat itu akan berefek buruk ketika dia terekspos kepada manusia, mungkin melalui makan, melalui minum, atau mungkin sekedar dari bernapas dan juga dari kontak secara kulit. Yang dalam penelitian ini akan difokuskan bagaimana kita mensolvingkan kasus untuk kromium. Jadi kromium itu secara atom adalah nomor 24 ini, dan sifat kromium itu ada dua. Ada kromium 3, itu adalah benefit untuk manusia. Tetapi tidak kalau bentuknya dalam kromium 6. Chromium 6 ini adalah sifatnya karsinogenik. Ini yang akan disolusikan dari webinar hari ini. Yang kedua adalah terkait oil pollution. Jadi kalau kita lihat, masih banyak kejadian terkait polusi minyak terjadi di ekosistem air, yang biasanya terjadi karena ketika adanya transportasi minyak dari satu daerah ke daerah lain. Bisa terjadi karena pipa yang bocor, atau memang terjadi tumpahan minyak. Karena di laut itu ya mungkin ada faktor angin dan sebagainya yang menyebabkan minyak itu terhambur di air. Polusi minyak ini sangat berisiko sekali karena air dan minyak itu tidak dapat bersatu karena polaritasnya berbeda. Efeknya apa? Efeknya adalah yang pertama, dia bisa bersedimentasi dan menyebabkan licin di mana-mana. Ini satu contoh, dan ada hewan di sana, ketika dia stick terhadap minyak tersebut, ini akan sulit untuk dilepaskan. Bisa dibersihkan, tetapi membutuhkan effort yang luar biasa. Dan apalagi terlebih skalanya yang mungkin di laut begitu besar. Yang kedua terkait efek dari kesehatan. Ketika minyak terminum atau ketika minyak kontak dengan kulit, itu tentu akan berefek negatif. Secara worst case, itu bisa menyebabkan juga kematian bagi beberapa organisme. Solusi-solusi yang ditawarkan oleh dunia dari para peneliti dan daripada pelaku lingkungan, ada beberapa cara. Contohnya secara heavy metal removal, ada yang ditawarkan melalui electrochemical treatment. Jadi bagaimana proses ion yang ada di dalam air dikondisikan. Katakanlah heavy metalnya memiliki ion yang positif, maka dibalas dengan yang negatif dengan bantuan power supply di sini. Jadi bisa dikondisikan proses electrochemicalnya. Atau juga ion exchange yang serupa prosesnya bagaimana kita memanfaatkan proses ion, entah positif, entah negatif, dikondisikan agar bisa terkoordinasi dengan baik. Namun, kedua hal ini setidaknya memerlukan biaya yang mungkin tidak murah, karena melibatkan sistem, entah sistem elektroniknya, atau sistem mekaniknya, itu ada. Ada solusi lain melalui adsorption. Adsorption berarti ya, logamnya tersebut diserapkan kepada suatu material adsorbent, yang kita bisa perkirakan mungkin ini efektif karena tidak memerlukan power system terlalu banyak. Yang kedua terkait oil pollution potential solution. Jadi ketika ada tumpahan minyak yang terjadi di lautan, salah satunya bisa disolusikan dengan membakar minyak tersebut. Namun, ketika kita membakar minyak tersebut, akan ada polusi yang lebih lanjut terjadi, yakni polusi di udara. Secara efektivitas, metode ini sangat baik untuk dilakukan, namun secara efek ternyata menimbulkan efek yang berikutnya. Yang kedua bisa juga melalui biosurfaktan, ya sekitar sabun dan lain sebagainya. Secara efektif. Jadi bagaimana kita melerai
minyak dari air dengan sabun, layaknya kita mencuci piring. Tetapi satu sisi lain, ada efek kesehatan air atau kejernihan air yang juga akan terkontaminasi oleh adanya biosurfaktan tersebut. Yang paling efektif mungkin dengan melalui proses oil water separation. Bagaimana di sini kita memanfaatkan densitas atau perbedaan dari minyak dan air yang selanjutnya kita solusikan. Bisa melalui proses sentrifugasi karena densitas yang berbeda, atau yang kedua melalui membran. Membran yang sifatnya semi-permeable, yang dia mungkin bisa bersifat hidrofobik atau oleofobik. Kalau secara kebutuhan, apa yang dibutuhkan? Jadi bagaimana kita membuat suatu sistem yang efisien dan juga efektif untuk menyelesaikan masalah polusi di air. Yang kami solusikan saat ini adalah melalui pemanfaatan nanoteknologi dan juga device yang otomatis. Secara objektif, kita ada 4 tujuan. Jadi yang pertama, bagaimana kita mensintesis iron oxide nanostructure. Dalam hal ini kita batasi menggunakan thermal oxidation. Dan selanjutnya, kita mengakses bagaimana sampel yang telah dibuat tersebut dapat meremove chromium-6 dari lingkungan aqueous solution. Yang ketiga, bagaimana kita memanfaatkan iron oxide nanostructure tersebut untuk melakukan pemisahan minyak dan air dari oily water. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita membuat suatu device yang dengan dilengkapi teknologi IoT untuk menyelesaikan masalah oil pollution problem. Secara teori, nanoteknologi itu adalah bagaimana kita memanipulasi suatu materi ke dalam skala nano. Dan bentuknya biasanya disebut dengan nanomaterial, yakni adalah material di mana dimensi eksternalnya terdapat pada skala nano, 10⁻⁹. Ada 3 tipe nanomaterial. Yang pertama adalah 0D, biasanya diidentikan dengan nanopartikel, yakni dia memiliki nanoscale ke segala arah yang kurang dari 100 nano. Ada juga yang 1 dimension, biasanya bentuknya berupa nanowire, nanofiber, nanorod, nanotube. Yang jelas ada 2 arah yang dia memiliki skala nano, sedangkan 1 arah yang lain tidak memiliki skala nano. Ada juga 2D, jadi 2D ini ada 1 arah yang dia itu memiliki skala nano, sedangkan 2 arah sumbu lainnya tidak. Ini adalah contoh dari hasil riset dari tim kami yang telah dikerjakan. Ini bagaimana kami mensintesis 0D, bisa melalui sol gel, dan lain sebagainya. 1D bisa melalui proses, katakanlah thermal oxidation, anodic oxidation, dan lain sebagainya. 2D pun dapat dilakukan dengan mengontrol dan memperhatikan faktor sintesis yang bisa dilakukan. Kenapa nanoteknologi itu menjadi penting adanya? Jadi kalau kita lihat, ketika kita mempunyai bulk material, di sini 1 senti, secara volume mungkin hanya sebatas itu. Tapi kalau kita secara surface area, jadi area permukaan yang mengontak dengan lingkungannya, ini adalah sebesar 6S kuadrat. Jadi 6 dikali 1 kuadrat dengan satuan cm persegi. Nah, bagaimana kalau kita memecahkan menjadi satuan yang lebih kecil? Jadi kita potong sehingga ukurannya itu setengah-setengah. Secara volume ini sama, tetapi secara luas area, dia akan memiliki kontak yang lebih banyak untuk setiap potongan ini. Begitupun ketika kita mereduksi ukurannya 0,25, maka akan terjadi volume yang sama, tetapi luas area yang akan lebih tinggi. Karena setiap potongan-potongan ini akan berkontak dengan lingkungannya. Bagaimana kita melakukannya ke skala nano? Jadi kita pecah materialnya ke skala nano. Kalau kita ilustrasikan, maka surface area yang terjadi, depan, kanan, bawah, atas, akan menjadi jutaan, bahkan triliunan. Kenapa hal itu penting? Sebagai contoh, ini adalah, katakanlah ada sinar matahari menyinari semikonduktor. Kalau materialnya bulk atau dalam skala besar, maka efektivitas untuk penyerapan energi fotonnya mungkin hanya sebatas ini.
Tetapi kita membuatnya dalam skala nano, ada efektivitas, ada reaktivitas yang tinggi di sana. Mungkin menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi dalam hal konversi energi listriknya. Penelitian ini akan berfokus kepada iron oxide material. Jadi iron oxide itu sebetulnya bagaimana kita mempunyai besi, kalau bahasa Indonesianya, yang bereaksi dengan oksigen, yang biasanya kita sebut dengan karat. Ya. Karat ini mungkin bagi beberapa bidang ilmu hanya sebatas karat. Tapi bagi orang, saya yakin teknik fisika, itu bukan sebatas hanya karat. Kenapa karat ini penting? Nanti akan disampaikan di slide berikutnya. Tetapi di slide ini ingin disampaikan bahwa kenapa iron oxide itu menjadi pertimbangan untuk dipakai. Yang pertama, dia adalah logam yang memang tersedia di alam itu banyak sekali. Bahkan setiap hari kita akan berkontak secara fisik dengan yang namanya besi atau karatnya besi. Yang kedua, karena dia sifatnya melimpah di dunia, maka mendapatkannya pun akan murah dan cenderung mudah. Yang ketiga adalah dia itu environmentally friendly. Artinya kita bisa menyentuhnya dengan tanpa takut akan keracunan atau efek kesehatan yang lebih lanjut. Yang keempat adalah dia resistan terhadap korosi. Untuk anak teknik fisika, saya yakin ini bukan hanya sekedar karat, tapi bagaimana ketika kita bisa mengendalikan tumbuhnya karat tersebut akan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Kalau kita lihat, apa sih potensial application dari sebuah logam oksida pada umumnya? Yang pertama bisa berfungsi sebagai katalisis atau fotokalisis. Karena dia sifatnya semikonduktor, maka ketika disinari, nanti akan terjadi electron hole formation yang selanjutnya menghasilkan listrik atau katalisis sebagai trigger agar terjadinya katakanlah proses absorption. Yang kedua bisa dimanfaatkan sebagai semiconductor device. Ini sebagai salah satu contoh penelitian kami. Jadi kami membuat sensor yang ini skalanya nano ya. Jadi kita letakkan satu nanomaterial di sini untuk kita selanjutnya ukur electrical property-nya. Jadi electrical property ya bisa mengukur resistivity, IV-nya, bahkan bisa mentreatmentnya sebagai memory store atau transistor dan lain sebagainya. Maka fungsinya bisa sebagai sensor. Karena apa? Karena ada electrical properties yang akan berbeda. Tentunya ketika kita menggunakan semiconductor material. Environmental remediation yang akan dijelaskan dalam slide ini, energy storage, dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh, waktu itu kami membuat nanopartikel dan kita ukur electrical property-nya dengan tujuan ini adalah menjadi sensor. Waktu itu menjadi sensor kualitas udara. Atau semikonduktor juga bisa diaplikasikan untuk solar panel. Yang kita lihat bahwa ada perkembangan yang luar biasa dalam meningkatkan efisiensi dari solar panel yang ada. Dan semuanya kebanyakan berbasis material oxide, logam oksida. Dalam penelitian ini, kita melakukan sintesis material dengan menggunakan thermal oxidation. Jadi, apa itu thermal oxidation? Jadi, thermal oxidation itu sebetulnya adalah teknik untuk mensintesis logam oksida yang nanostructure nanti bentuknya dengan pengendalian tertentu dengan memanfaatkan energi panas. Prosesnya seperti apa? Kita ilustrasikan bahwa di sini ada logam, entah dia pure foil atau dia yang sifatnya campuran, senyawa, dan lain sebagainya, kita kondisikan dia berada pada dipanaskan di sini. Tentu saja karena ada oxide di sini, berarti kita harus melibatkan oxidizing gas. Entah bentuknya udara yang kita hirup, yang oksigennya 21%, atau pure oksigen, atau mungkin lingkungan-lingkungan yang memang dia mengandung ada kadar oksigen. Maka kita bisa membuatnya menjadi logam metal oxide. Dan pada kondisi tertentu, ketika itu sudah distudikan, itu akan membentuk nanostructure ketika kita mengendalikan. Gitu ya. Parameter yang bisa distudikan ada banyak. Ya. Jadi oxidation temperature yang kita studikan bahwa perbedaan temperatur akan menghasilkan hasil nanostructure yang beda.
Yang kedua, oxidation time, ya semakin lama cenderungnya akan semakin tumbuh lebih. Environment-nya ya bisa kita ganti-ganti dari udara biasa, oksigen, nitrogen, dan lain sebagainya. Dan juga jenis material. Dalam hal ini kita menggunakan besi dan baja, gitu ya. Tetapi bisa juga dilakukan untuk zinc, zirconium, dan lain sebagainya. Benefit menggunakan thermal oxidation ini, yang pertama adalah ini prosesnya cepat, karena modalnya adalah kita taruh materialnya di dalam suatu furnace, pemanas. Suhunya bisa beragam, bisa ratusan derajat Celcius, atau mungkin mencapai 1000, karena itu kita bisa mengatakannya ini adalah suatu proses yang mudah. Dan yang kedua, ini adalah metode yang dikatakan murah, karena kita hanya perlu meletakkannya di dalam suatu furnace. Ini adalah hasil yang pernah dilakukan. Jadi yang pertama, kita menggunakan logam besi yang pure ya, 99,9. Di sana kita studi terkait temperatur dan juga environment. Yang dalam hal ini bisa dilihat ketika ada logam dipanaskan dalam 500 derajat dengan 2 jam, yang ini akan timbul nanostructure seperti ini. Begitupun 800 derajat. Setiap suhu menampilkan nanostructure yang berbeda. Kita juga study secara environment. Jadi ini adalah udara yang biasa, yang ini adalah menggunakan water vapor. Water vapor itu berarti uap air. Uap air itu disuplai ke dalam suatu furnace ketika proses pemanasan berlangsung. Dan ternyata hasilnya lebih luar biasa bahwa terjadi oksidasi yang lebih cepat. Di sini ditandai dengan nanostructure yang lebih besar. Begitupun untuk suhu yang berbeda. Selain itu juga oxidation time pernah kita studikan bagaimana ketika kita memanaskan hanya sebatas 5 menit akan terjadi form nanostructure seperti ini. Dan ketika kita naikkan waktunya, semakin tinggi waktunya akan memberikan nanostructure yang lebih, tanda kutip, lebih tinggi, lebih panjang, dan lebih lebat di sini. Kalau kita perhatikan dari hasil ini, hasil optimal ini didapatkan ketika dipanaskan selama 2 jam. Namun tentu saja bergantung dengan materialnya apa. Setelah itu kita juga studi, selain dari hasilnya, kita studikan terkait growth mechanism-nya. Kenapa bisa demikian? Contohnya ini adalah iron pada 800 derajat Celcius. Kalau kita melihat diagram fasa, ketika kita memanaskan besi pada suhu 800, yakni di atas 570, itu akan menimbulkan 3 fasa. Fasa wostite, magnetite, dan hematite. Fe3O4, Fe2O3. Dengan yang bagian atas adalah hematite biasanya. Dan ini kita buktikan secara cross-sectional di same image bahwa betul terjadi 3 layer yang berbeda. Begitupun pada 500 kita melihat ada perbedaan fasa yang terjadi. Ketika di bawah 570 maka akan ada 2 fasa, yakni magnetite dan juga hematite. Selain itu kita juga mengobservasikan bagaimana sebetulnya nanostructure itu bisa terbentuk. Ternyata ada beberapa gambar yang bisa dijadikan dasar untuk menjelaskan mekanisme ini. Contohnya gambar ini. Jadi kita bisa prediksikan bahwa terjadi compressive stress ketika bahan itu dipanaskan. Dan seiring waktu nanti ada proses ionisasi dari ion dan juga oksigen yang itu menjadi iron oxide, dan proses difusi itu terus berlangsung, terjadi nucleation, dan akhirnya terjadilah adanya nanostructure, entah bentuknya nanowire, entah bentuknya nanosheets, dan lain sebagainya. Kita konfirmasikan juga melalui pengukuran Raman seperti di bawah ini. Kenapa Raman? Ya karena dia penetration depth-nya agak lebih rendah dibandingkan kalau kita memakai XRD. Ketika kita memakai XRD, memang terjadi adanya, bisa direkognisi bahwa materialnya adalah mengandung magnetite dan juga wostite. Tetapi secara hematite agak tidak terdetek atau terdeteknya hanya sebagian kecil, maka kita optimalkan pengukurannya dengan Raman Shield. Dari semua peak di sini,
ini menunjukkan hematite, kecuali 667 adalah magnetite. Itu bagaimana kita menjelaskan mekanisme yang terjadi. Nah, proyek yang pertama adalah bagaimana kita memanfaatkan iron oxide nanostructure untuk meremove chromium 6. Jadi di sini kita kondisikan bahwa ada adsorbate menggunakan potasium dichromate yang ini dilibatkan sebagai penyedia chromium 6. Yang kedua ada adsorbent, yakni iron oxide nanostructure yang telah kita sintesis tadi. Dan chromium 6 measurement-nya kita lakukan melalui UV visible spectrophotometer yang kita perlu mengasiskannya dengan menggunakan DPC, divinyl carbazide calorimetry method. Jadi bahan ini adalah ketika kita teteskan dan dia mengandung chromium 6, maka akan bereaksi menjadi warna ungu. Itu yang menjadi basis bahwa pengukurannya memerlukan UV visible spectrophotometer. ICP bisa dilakukan, bisa, tetapi ada faktor bahwa ICP itu tidak bisa membedakan antara chromium 3 dan chromium 6. Dan dalam hal ini kita ingin mensolvingkan bahwa chromium 6 itu yang berbahaya, maka kita batasi untuk chromium 6. Setelah itu kita lakukan kalibrasi, dan ini salah satu contoh pengukuran yang telah dilakukan. Ini adalah beaker sebelum adanya proses adsorpsi. Ketika dimasukkan sampel dalam beberapa waktu, ada terjadi perubahan yang signifikan. Ini salah satu hasil yang telah didapatkan. Jadi di sini kita membandingkan bahwa ada kontrol sampel, yakni besi. Yang kedua adalah sampel yang disintesis pada 500 derajat pada efek water vapor dan 800 derajat Celcius pada water vapor. Bisa dilihat bahwa sampel itu berkontribusi terhadap penurunan konsentrasi chromium 6. Lalu ketika kita mendiskusikan kenapa sebuah sampel karat itu bisa berfungsi sebagai penghilang chromium 6. Jadi yang uniknya dari sebuah karat atau metal oxide itu adalah memiliki amphoteric property. Amphoteric property berarti dia bisa bereaksi dengan asam, dia bisa bereaksi dengan basa. Artinya, kita bisa mengendalikan bahan ini untuk melakukan adsorpsi, baik melakukan adsorpsi kation atau melakukan adsorpsi anion yang memerlukan kondisi tertentu. Yang kalau kita lihat dalam penelitian ini menggunakan potasium dichromate, maka chromium 6-nya akan predominate dalam bentuk HCrO4-. Dan saat pengukuran kita kondisikan pH-nya. Kalau secara teori yang dibaca bahwa ketika kita men-setting pH dari larutan tersebut kurang dari pH ZPC, pH dari zero point charge dari adsorben tersebut, maka surface charge dari sampel itu akan berprotonasi dan akan menghasilkan positively surface charge. Karena surface charge-nya positif, dia akan mengattract ion yang negatif. Begitupun ketika kita nanti akan mengadsorpsi ion positif, maka bisa kita kondisikan dari pH solutionnya. Maka iron oxide akan berperan sebagai pengadsorpsi ion positif dan lain sebagainya. Itu adalah kefleksibelan dan keluar biasaan dari sebuah karat yang bisa diaplikasikan di berbagai implementasi lingkungan. Begitupun untuk karbon dan lain sebagainya. Setelah itu kita melakukan kinetic dan isothermal studies dan kalau kita lihat hasilnya bahwa kinetic studies itu ditujukan untuk melihat dynamical behavior dari sampel terhadap proses adsorpsi dan fitkan terhadap episode second order model, yakni terjadi chemisorption yang berlaku di sana. Kita juga melakukan isothermal study, di mana ini untuk menentukan loading capacity dari sampel. Dan kita dapatkan bahwa prosesnya ini fit terhadap Langmuir model, dan kita bisa menghitung adsorption capacity dari sampelnya 66,26 mg per gram. Project yang kedua adalah terkait
iron oxide based material nanostructure for oily water separation. Kalau kita lihat di sini, jadi starting materialnya berbeda. Karena ini sifatnya adalah untuk oily water separation, maka kami menggunakan membran awal, menggunakan stainless steel 304 yang kita oksidasi melalui proses thermal oxidation. Ini dipanaskan sesuai pada suhu yang disampaikan sebelumnya. Dan kalau kita lihat hasilnya, karena baja itu sebetulnya adalah tetap dia iron based material, tetap dominannya adalah di besi dengan berbagai paduan yang terjadi, tetapi pada dasarnya sifatnya adalah dominan di besi. Kalau kita lihat di bawah scanning electron microscope, bahwa membran ini tetap memiliki nanostructure. Dan saat itu ini disintesis pada suhu 500 derajat. Anehnya apa dari nanostructure ini? Ternyata nanostructure ini menyediakan efek hydrophobic. Kalau bisa dilihat di yang poin C, di sini ada oxidized mesh, di sini ada untreated mesh. Jadi mesh yang tidak diapa-apakan, lalu kita tuangkan air dan juga kita tuangkan minyak. Efeknya adalah air bisa masuk dan minyak pun menembus dari mesh tersebut. Tetapi tidak ketika kita menggunakan mesh yang telah dioksidasi. Ketika kita meletakkan air di atasnya, meneteskan air, ternyata ada terjadi efek hydrophobic di sana. Artinya dia bisa menahan air. Namun tidak ketika kita meletakkan minyak di sana. Ternyata minyak tembus terhadap membran tersebut. Dari sini bisa disimpulkan bahwa ternyata dari efek thermal oxidation kepada steel mesh, ini akan menghasilkan sifat semi-permeable membran. Artinya ketika dia melewatkan salah satu dari zat cair tersebut, entah minyak atau entah air, dan dia menghalangi salah satunya, berarti ini bisa digunakan untuk proses separasi. Yang kalau kita lihat lebih lanjut dari sampel ini, sebetulnya growth mekanismenya serupa dengan yang disampaikan sebelumnya. Bagaimana ketika bahan ini dipanaskan, terjadi compressive stress karena adanya panas dan terjadinya perbedaan volume antar layer, dan di sana terjadi efek ionisasi, yakni dari besi atau dari logamnya bersatu dengan oksigen yang ada di udara. Dari situlah timbul oxide, dan karena faktor compressive stress dan juga efek surface diffusion, akan timbullah nanostructure. Untuk menentukan apakah fase dari iron oxide tersebut, ya kita menggunakan raman kembali, karena kalau memakai XRD, penetration depth-nya lebih dalam, dan itu agak susah untuk mendetek fase yang terluar. Dari raman ini pun sebetulnya masih ada terlalu tipis ya secara bentuk dari sampel, tetapi kita bisa mendapatkan bahwa ada masih fase hematite dan magnetite, dan juga ferrite sebagai substrate. Lalu kita coba mengujinya, menguji sampel tersebut, kita posisikan sebagai membran. Jadi kalau Bapak Ibu lihat yang di sebelah kiri, di sini kita membuat suatu device yang terbuat dari akrilik, dan kita letakkan sampelnya secara vertikal di tengah berikut. Mesh-nya di sini. Lalu kita treatment-kan agar membrannya mengalami aliran dari minyak. Minyak di sini ya kita gunakan waktu itu adalah dari PT Pertamina, Pertalite, itu. Kita tuangkan di sebelah kiri. Ternyata efeknya adalah minyak tersebut menembus mesh dan akan berhenti ketika kontainer kiri dan kontainer kanan sudah serupa tingginya. Dan dalam hal ini dibutuhkan waktu hanya 45 second saja. Lalu treatment yang kedua, kita letakkan air di device yang ini. Airnya kita warnai dengan merah hanya untuk ilustrasi mata saja. Jadi ketika kita letakkan,
air di sini, di sebelah kiri, ternyata air justru tidak melewati membrannya. Membran tadi berada di tengah. Air justru tertahan di sebelah kiri. Nah, dari dua percobaan ini bisa diprediksikan bahwa ini akan bagus untuk memisahkan minyak dan air. Selanjutnya apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kita meletakkan oily water separation. Jadi kita mencampur minyak dan air dalam satu wadah, lalu kita tuangkan bersama-sama. Kalau dilihat, di sini minyaknya yang berwarna hijau dan airnya yang berwarna merah. Air akan selalu berada di bawah karena dia memiliki densitas yang lebih besar kalau dibandingkan dengan minyak yang ini. Kalau kita lihat yang warna merah itu akan tetap berada di kiri. Namun tidak yang berwarna hijau, yakni minyaknya. Minyaknya akan tersalurkan ke sebelah kanan, kontainer yang sebelah kanan di sini. Berarti dari percobaan ini bisa dibuktikan bahwa iron oxide nanostructure yang telah dibuat itu memiliki fungsi untuk memisahkan minyak dan air. Dan tentu saja untuk mengkonfirmasi bahwa penemuan ini betul, kita melakukan tes secara repeatability dan recyclability, bahwa sebagai contoh kita ulang 10 kali untuk 3 volume berbeda. Berarti ada 30 percobaan di sana. Dan juga kita gunakan jenis minyak yang berbeda. Efisiensi di sini memberikan angka yang bagus. Ini hampir semua berada di atas 90%. Dari dua ini mencoba dari Pertalite dan Pertamax waktu itu. Namun kita juga uji cobakan kepada beberapa jenis minyak yang lain. Contohnya adalah minyak kelapa, palm, dan juga bensin di sini. Hampir semua menunjukkan efek yang sama, yakni bisa membedakan antara minyak dan juga air dan potensial untuk memisahkan minyak dan airnya. Setelah itu, karena percobaan secara device yang non otomatis berhasil, kita terpikir untuk bagaimana kalau kita upgrade device tersebut dengan sistem elektronik. Jadi kita buat lengkapi secara device-nya dengan berbagai sensor. Di sini ada sensor ultrasonik. Kita menggunakan Arduino Uno sebagai microcontroller-nya. Di sini juga ada color sensor, ada relay, ada water pump. Nah, ini adalah proses dari otomatisasinya. Kenapa menggunakan ultrasonik? Ini fungsinya adalah untuk mengukur ketinggian dari minyak. Sedangkan color sensor, kita kondisikan bahwa dia bisa mengenali jenis tipe minyak yang ada. Dua-duanya ini adalah sensor yang sifatnya non-kontak. Non-kontak di sini maksudnya dia tidak bersentuhan secara langsung dengan cairannya. Nah, kenapa demikian? Yang kita pertimbangkan bahwa ketika ada suatu komponen elektronika, dia bertemu dengan minyak. Kemungkinan komponen tersebut akan disimulasi dengan minyak yang nanti akan mengganggu pembacaan dari sensor tersebut. Untuk setiap sensor udah kita kalibrasikan, dan hal ini juga kita koneksikan dengan Wi-Fi connection sehingga menjadi IoT device. Ini adalah gambar dari device otomatis yang telah dibuat. Jadi kalau bisa dilihat ini adalah oily water inlet-nya. Jadi kita masukkan di sini. Selanjutnya kita letakkan oxide mesh di sini. Dan secara perlahan nanti minyak itu akan tersaring ke sebelah kanan, namun tidak untuk air. Dan di sini ada ultrasonic sensor 2, yakni untuk mengukur berapa ketinggian minyak yang dikonversikan menjadi volume. Ini ada pompa untuk membantu proses otomatisasi penarikan zat cairnya ke dalam sistem tersebut. Dan semuanya ini kita koneksikan dengan Wi-Fi connection, dan kita lengkapi dengan mobile application dengan harapan bahwa nanti semua proses bisa dipantau dari sebuah mobile application. Ini adalah salah satu contoh mobile application yang telah dibuat. Jadi di sini ada fungsi dari on-off power-nya. Jadi kita bisa menyalakan, mematikan dari mesin tersebut dari jarak jauh selama ada dia koneksi internet, maka tidak menjadi masalah untuk bisa diatur dari mana-mana. Yang kedua ini adalah RGB data.
Jadi dari proses RGB ini, selama kita membekali alatnya dengan training, dia bisa memprediksi ini jenis minyak apa. Contohnya di sini adalah keluar pertalite. Yang ketiga adalah volume dari minyak tersebut. Di sini ada ultrasonic sensor yang menembak minyak. Kenapa harus kami menggunakan non-kontak sensor yang tidak mengkontak? Ya, tadi karena minyak bisa berpotensi mengganggu pembacaan dari sensor ketika dia melekat ke komponennya. Yang kami lakukan juga, sebetulnya ini sedang di-ongoing-kan dan juga sudah kami submit juga. Jadi kami ke stage berikutnya, kami membuat oily water separator ship. Jadi bentuk device-nya ini kita bentuk dalam suatu kapal. Kapal di sini dilengkapi dengan sistem elektronika, dia bisa mempunyai fungsi GPS yang masih ongoing, dia bisa mempunyai fungsi koneksi yang ini kami upgrade menjadi LoRa mungkin ya. Karena kalau kita aplikasikan ke laut, bahwa di laut itu tidak ada koneksi Wi-Fi, maka jenis komunikasi yang dilakukan bisa kita shipkan menggunakan LoRa atau mungkin berbagai koneksi lainnya yang possible dilakukan di lautan. Nah, ini yang sedang dilakukan bahwa kami mengupgrade suatu sistem oil water separator ship di sini. Terkoneksi dengan internet, atau nanti yang komunikasi lainnya, frekuensi radio, dan lain sebagainya, di mana fungsi dari kapal ini adalah untuk mensensing oil, yang selanjutnya sensingan tersebut nanti untuk proses terjadinya oil water separation process. Dan datanya nanti bisa dikirim ke pihak-pihak terkait. Katakanlah nanti kapal ini dilengkapi dengan sistem GPS, maka nanti pihak terkait yang berada di Ratan bisa melihat di mana terjadi oil pollution water. Secara lokasi dapat dan secara antisipasi bisa dilakukan melalui oil water separator ship ini. Dan treatmentnya langsung dilakukan secara real time di sana. Gitu. Kelebihannya apa lagi? Kelebihannya yang pertama ya tadi bisa melakukan monitoring secara online, entah komunikasinya apa, tapi bisa dikondisikan sesuai dengan kondisi lingkungannya, entah dia di sungai, atau entah dia di lautan, dan lain sebagainya. Kedua adalah untuk pollution location tracking, yakni dilengkapi dengan sistem GPS yang nanti akan bisa dilihat di mana terjadi oil pollution. Dan juga oil statusnya. Oil status di sini berarti ada berapa sebetulnya tumpahan minyak yang terjadi di sana. Dan secara bertahap, penelitian ini masih sedang dilakukan dan kita lagi upscaling ya dari awalnya nanoteknologi, kita embed menjadi suatu device yang non otomatis, kita embedkan lagi menjadi sifatnya otomatis dan kita upgradekan kembali untuk skala yang lebih besar. Ini salah satu contoh proses monitoring yang dapat dilakukan. Kalau ini menggunakan ThinkSpeak, tapi ada berbagai aplikasi juga yang kita gunakan. Sebagai informasi juga bahwa ke depan ini ada 30 teknologi kunci yang mungkin kita di teknik fisika akan bermain di dalamnya. Nggak semua saya yakin, tapi ada beberapa yang kita harus fokus di dalamnya. Yang dalam hal ini mungkin ada yang bermain di artificial intelligence, Internet of Things, social internet, robot, yang semuanya saya yakin ini adalah terkait dengan teknik fisika semua. Dan nanoteknologi termasuk salah satu 30 teknologi kunci di 10 tahun mendatang. Dan ini adalah menjadi bahan riset kita semua bahwa kemajuan teknologi yang ada perlu dibarengi juga dengan riset yang selaras dengan kemajuan teknologi tersebut. Mungkin secara konklusi ingin disampaikan bahwa dari penelitian ini kita membuat iron oxide nanostructure menggunakan thermal oxidation. Jadi parameter dari oksidasi ini mempengaruhi dari formasi struktur tersebut. Yang kedua, kita menggunakan iron oxide nanostructure untuk melakukan chromium 6 removal dari larutan. Dan kita tahu bahwa mekanisme di belakangnya sebetulnya metal oxide itu berpotensi untuk
digunakan sebagai kation atau anion adsorption yang kita gantungkan, yang kita dependkan tergantung dari surface charge-nya. Yang ketiga, kita juga memanfaatkan iron oxide based nanostructure tersebut untuk proses separasi dari oil water. Dengan melakukan sintesis thermal oxidation, ternyata kita bisa mendapatkan semi-permeable property dari sampel kita. Yang ini menguntungkan kita untuk melewatkan dalam hal ini air, dalam hal ini airnya ditahan dan minyaknya dilewatkan. Dan yang keempat adalah kita sedang bertahap meng-upscaling teknologi water oil separation device ini ke dalam suatu teknologi IoT dengan tujuan bahwa teknologi nanoteknologi ini digabungkan dengan IoT bisa implementable untuk kita aplikasikan ke real problem yang ada di dunia. Secara future work, kita sedang mencoba bagaimana menggunakan membuat switchable membrane. Jadi yang saat ini terjadi adalah bisa melewatkan minyak tetapi tidak air. Kita sedang meriset bagaimana kalau bisa melewatkan air tetapi tidak melewatkan minyak. Dan juga kita perlu upgrade secara device-nya terkait teknologi IoT yang telah digunakan. Saat ini masih menggunakan koneksi Wi-Fi, namun secara real implementation mungkin tidak ada koneksi internet yang mumpuni, katakanlah di lautan atau ekosistem air lainnya. Mungkin itu dulu dari saya untuk komentar diskusi. Saya kembalikan ke Prof. Edi. Baik, terima kasih Pak Faisal Budiman atas penyampaian paparannya ya. Kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab ya. Silakan dituliskan di kolom chat ya untuk yang ingin bertanya. Ini baru muncul satu pertanyaan ya dari Pak Purnomo ya. Pertanyaan, pencemaran yang terjadi adalah nanoplastik terlarut dalam air. Apakah pernah dicoba riset ke arah sini dan apa teknologinya? Silahkan, Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi plastik yang cemar ke air ya. Jadi problem pada plastik ini sebetulnya adalah dia tidak bisa terurai. Tetapi ada potensial kita mengurainya dengan bantuan bukan plastiknya yang kita antisipasi, tapi bagaimana kita membuat bahan seperti plastik namun bisa terurai. Kalau secara tim kami belum ke arah sana secara pasti karena ya memang itu kita fokus di metal oxide ya dan seputarnya. Tetapi itu makasih Pak, potensial sekali untuk disolvekan karena plastik itu salah satu masalah yang luar biasa juga ya di ekosistem lautan. Itu mungkin Prof. Edi. Baik, ini muncul lagi pertanyaan ya. Silakan ya, ini sambil nunggu nih ada pertanyaan-pertanyaan muncul dari Pak AJN. Izin bertanya untuk pembersihan oil spill di laut dengan menggunakan oxidized mesh, yaitu tentang ukuran atau size mesh yang bisa dibawa kapal tersebut, bagaimana? Terima kasih. Ya, makasih Pak. Jadi kalau terkait oxidized mesh ini, sebetulnya ketika kita mempunyai pemanas furnace yang skala besar, kita bisa menstatisnya dengan ukuran berapapun. Kalau dalam skala ini masih skala lab, tapi kalaupun nanti hasil sintesisnya berukuran kecil, sebetulnya kita bisa memasangnya secara paralel. Jadi mungkin dalam satu layer itu ada beberapa mesh yang ditempelkan ketika keterbatasan dalam ukuran. Jadi pada dasarnya ketika ada kapasitas untuk mensintesis dengan furnace yang skalanya besar, itu tetap bisa dilakukan dan kita taruh sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Kalau tidak possible, maka ukuran-ukuran kecil itu kita pasangkan secara berjajar gitu ya. Jadi nggak satu mesh, mungkin bisa 100 mesh, dan kita pasangkan di kapal tersebut. Baik, muncul lagi pertanyaan nih dari Pak Reno Eleganta. Nih. Terdapat kasus di mana ada H2O yang mengandung serbuk castable gips dan oil.
selama ini kami hanya menggunakan filter press, namun apakah mungkin memisahkan oilnya dulu dengan mesh ini, kemudian untuk separasi gipsnya baru dengan filter press? Ya, makasih Pak Reno. Jadi kalau kita lihat di penelitian kami saat ini, fungsinya bisa melewatkan minyak dan menahan air. Jadi kalau di sini permasalahannya adalah ingin memisahkan minyaknya, berarti dengan mesh kami bisa dilakukan. Artinya kita pisahkan dulu minyaknya, baru kita lakukan treatment berikutnya. Katakanlah tadi untuk separasi gips gitu ya. Jadi seperti itu bisa selama oilnya yang ingin dipisahkan dengan teknologi ini masih possible. Ya, oke. Untuk ini ya, mungkin sambil nunggu pertanyaan, nah, ini saya untuk ngisi-ngisi aja nih Pak. Ini timnya seberapa banyak nih Pak yang melakukan penelitian di tempat Pak Faisal ini? Oh iya Pak, kalau secara tim riset yang di leading ya Pak ya, kita hanya 4 orang sebetulnya Pak. 4 orang Empat tapi orang ya? insya Allah efektif. Ya efektif Oh, karena mantap. semuanya mempunyai peran masing-masing. Iya, Dan iya. ada yang memang berperan di bagian materialnya, ada yang berperan di electronic device-nya. Secara bagian besar ada 2 itu, tapi secara pengerjaan ada juga yang fokus di mobile application, ada fokus di sintesis, karakterisasi, dan juga aplikasi. Insya Allah timnya kecil, tapi Hmm. trustable dan dependable semua, Pak. Waduh, mantap nih Pak. Eh, apa target end user-nya ini apakah terbayangkan ini untuk ke mana ini sebenarnya yang disasar oleh riset ini? Kalau di Indonesia ya barangkali. Ya, Pak. Kalau di Indonesia diprediksikan ini untuk perusahaan-perusahaan minyak ya Pak. Jadi kalau kayak perusahaan minyak itu ada beberapa kejadian oil spill ketika transportasi minyak. Dan treatmentnya saat ini biasanya tidak ditreatment atau dibakar gitu. Dan itu eh, membutuhkan biaya mahal dan juga effortnya luar biasa gitu Pak. Jadi teknologi ini enaknya adalah kita hanya memasang membran, mengatur jalannya dari minyak ke dalam suatu device tanpa perlu ada efek atau efek lanjut ya dari membran ini. Jadi hanya dialirkan dan dia akan terpisah. Jadi itu keuntungan yang sebetulnya bisa didapatkan dan prosesnya itu cepat, gitu. Cepat di sini ya ada ketergantungan dari viskositasnya juga. Nah, kami juga mencoba dengan bensin yang cenderungnya viskositasnya rendah. Tapi ketika viskositasnya tinggi, memang ada memerlukan waktu, tapi secara efektivitas ini masih efektif untuk dilakukan. Baik, ini muncul lagi pertanyaan dari Pak Reno lagi nih. Berarti untuk acid waste H2O plus misal aqua regia yang ada oilnya, kita lebih dulu menetralkan pH liquidnya atau langsung bisa pakai mesh ini. pH acid waste sekitar 2. Aqua regia itu HNO3 plus HCl. Iya, Pak. Kalau dilihat ini ya berarti efek dari acid kepada karat ya, dan juga ada efek air. Kalau saran, mungkin kita netralkan dulu pH-nya, Pak. Atau kita konsentrasinya rendahkan dulu dari asidnya. Kenapa demikian? Karena asid ini nanti akan ada efek sendiri terhadap dari dari mesh-nya gitu. Mungkin dia bisa tergerus karena asid yang terlalu kuat. Tapi kita netralkan pH-nya dulu, nanti insya Allah bisa secara efektif tetap dilakukan. Karena memisahkan, tetap kuncinya adalah memisahkan minyak dan air gitu. Ini masih lanjut lagi dari Pak Reno nih ya. Kira-kira range pH-nya di berapa Pak? Oh ya Pak. Jadi kalau kita lihat apa ya namanya saya lupa, Purbeck diagram ya. Purbeck diagram Pak. Purbeck diagram itu adalah diagram yang menunjukkan eh, kestabilan oksida. Untuk setiap oksida itu ada pH yang dia memang stabil, ada yang tidak dia stabil. Untuk iron misalkan ya, untuk iron oxide itu ada di sekitar, saya agak lupa ya, angkanya agak lupa, tetapi basisnya adalah Purbeck diagram. Di situ diperlihatkan bahwa
bahan itu dia bisa stabil di pH berapa dan dia menjadi form anion atau kation apa di pH berapa. Secara angka saya lupa, tapi katakanlah nanti bahan yang digunakan adalah iron base material, berarti lihat Purbeck's diagram dari Fe oxide ya, iron oxide gitu Pak. Jadi untuk setiap oxide ada Purbeck's diagramnya. Baik, mungkin sambil nunggu pertanyaan lagi nih Pak. Oh ini udah muncul lagi nih dari Pak Edi Wibowo ini ya. Terkait masa pakai gimana Pak Fai? Sekali pakai atau bisa dibersihkan kemudian dipakai kembali? Ya Silakan. Pak, kasih Pak. Jadi kemarin waktu kita pengujian itu kita juga mengujikan secara recyclability dan repeatability ya. Secara repeatability aman, jadi kita udah ulang sampai 60 kali dan tidak perlu dicuci apapun gitu ya. Selama kalau saya minyaknya sama gitu ya. Selama minyaknya sama bisa dipergunakan terus-menerus. Tapi ketika minyaknya berbeda, mungkin bisa kita bakar tanda kutip ya. Kita bakar dulu minyaknya di dalam mesh baru kita pergunakan kembali. Tapi secara repeatability dan recyclability kita udah tes, kita nggak perlu sama sekali mencucinya kembali sampai 60 kali pengujian yang pernah dilakukan itu, Pak. Meshnya sendiri nggak ikut terbakar itu Pak, kalau tadi bakar minyak yang ada di mesh tadi itu. Kalau mesh itu sebetulnya dia karat ya Pak ya. Jadi sifat dari thermal oxidation itu ya. Jadi ada logam bereaksi dengan oksigen ya pada suhu tertentu, artinya Fe plus O2 gitu ya Pak. Jadi kalau kita bakar kembali pada suhu yang saya kira 100 derajat sudah cukup untuk membakar minyak, itu tidak akan mempengaruhi mesh. Karena untuk membuat nanostructure itu kita memerlukan, kalau dari penelitian yang dilakukan, itu sekitar 500 sampai 700. Dan kalau kita mengulang kembali pembakarannya dari mesh tersebut, insya Allah nggak akan berefek. Karena ya kita memerlukan suhu tinggi untuk membuat, dan kalau dibakar itu kan, kalau kita bakar panci itu pasti hitam ya Pak ya. Nah itu kan Hmm. karat juga. Sebetulnya itu sama-sama karat gitu. Ya, oke. Kalau misalkan apa, oh ini muncul yang ada di chat ya, Pak Eko Hadi Purwanto ini. Apakah ini apa nih pertanyaannya? Apakah BI ini mungkin kurang ini bisa, oh ini apakah bisa dan bagaimana menghitung luasan tumpahan minyak di laut? Nah, ini Ya, makasih Pak Eko. Jadi ada dua metode ya Pak ya. Secara device-nya atau secara pengukuran di laut. Nah, misalkan secara device-nya, kalau device yang masih dikembangkan ini, kita membuat kapal oil water separator. Artinya minyak itu akan disalurkan ke device dan setelah terjadi, mungkin saya izin share screen kembali. Nah ini Pak, ini ilustrasi saja ya Pak. Jadi ini nanti akan ada di kapal water oil separator. Di dalamnya nanti ada proses yang ini ada oxide mesh, di sini ada campuran oily water yang nanti separasi oil itu terjadi. Nah, di sini terjadi pengukurannya. Di sini ada sensor ultrasonik, kita tembak, itu akan menghasilkan fungsi jarak. Fungsi jarak itu kita konversi menjadi volume dengan luasan yang ada di dalam kontainer ini. Itu salah satu model untuk mengetahui berapa luas tumpahan minyak. Jadi berapa proses yang terjadi selama pembersihan minyak ini. Yang kedua, mungkin bisa juga digunakan secara pengukuran sensor secara langsung ya. Jadi kita letakkan sensor, katakanlah lidar atau apa, atau dari sensor kita ada drone dilengkapi dengan kamera, ada perbedaan warna di sana. Perbedaan warna dari air dan juga minyak itu bisa dilakukan dari arah vertikal gitu. Namun secara horizontal, kalau berdasarkan alat ini, diprediksinya, diukurnya adalah melalui minyak yang telah diserap dari sana. baik. Berikutnya muncul lagi pertanyaan dari Pak Ferry ya. Membrannya kan hasil thermal oxidation nih di halaman 12 sampai 20.
untuk memisahkan minyak dan air. Dalam praktek sederhananya membran ini realnya berupa apa? Dimensinya berapa? Apakah bisa kita praktekkan di workshop sederhana? Terima kasih, Pak. Oh iya Pak. Jadi kalau secara slab sebetulnya kita menggunakan ukuran 6 kali 6 cm. Secara kalau membuat prototipe itu bisa dilakukan. Tapi eh, ketika ingin menggunakannya di skala besar, yang pertama kita menggunakan furnace yang lebih besar. Ketika punya furnace lebih besar, kita bisa menaruhnya sesuai keinginan kita. Mau 20 cm, 50 cm, 100 cm, selama masuk ke dalam furnace tersebut, itu bisa dilakukan. Atau opsi yang kedua, ketika katakanlah di lab kita itu furnace-nya ukurannya kecil. Yang kita lakukan adalah kita sesuaikan dengan ukuran furnace, dan kita implementasikannya itu nggak satu membran. Jadi kita tempelkan beberapa membran dalam suatu device secara vertikal. Jadi ada membran 1, membran 2, membran 3 berdampingan yang mungkin kita tempelkan ya ke dalam suatu layer, dan itu bentuknya bisa menjadi ya kasa yang panjang. Itu bisa diantisipasi seperti itu. Tapi secara implementable itu insya Allah implementable. Ini apa tadi yang dimensi tadi yang ditanyakan tebalnya ini, luas tebalnya, luasnya dan tebalnya mungkin ya ini ya, tebal. Oh, luasnya tebalnya ya. Kalau Ya. luas yang tadi itu ya 36 cm persegi ya. Kalau tebalnya ya berapa ya? Mungkin 1 mili atau 2 mili, Pak. Tipis sekali Oh, secara tipis ya. membran itu. Ini Seperti sebenarnya kasa ya. nyamuk. Iya. Tungkunya sendiri itu bisa sederhana juga ya, Pak ya. Ini seperti Betul, Pak. kasa nyamuk. Tungkunya di sini adalah pemanasan, bukan pembakaran, Pak. Oh, Selama dia bisa pemanasan. menyediakan pemanasan pada suhu yang ini dilakukan ada 500 sampai 700, eh, apapun bentuknya, bisa horizontal furnace, vertical furnace, atau yang biasa tutup buka seperti kulkas, itu bisa aja selama dia bisa menyediakan kondisi suhu yang tepat, aturan timer yang pas, dan juga kondisi environment yang dikondisikan gitu Pak. Baik, sambil nunggu pertanyaan lagi. Ini apa sejauh ini sudah ada yang tertarik belum ini, Pak? Ini dari perusahaan minyak ini, mungkin Pertamina atau apa barangkali udah datang nih ke Pak Faisal. Iya Pak, kalau sampai saat ini belum ya Pak, belum ada sekali ya, mungkin karena pasarnya memang terbatas, dan atau mungkin saya yang belum menyampaikan gitu ya, belum menyampaikan teknologi ini. Jadi kalau secara Oh, ini perlu di risetnya ini, Pak. sebetulnya Perlu dibuat iya workshopnya Kak, ini, Pak. Apa workshop juga kayak ya. seminar kecil ya. Iya, iya. Iya Pak. Model yang dikembangkan sebetulnya untuk oil water separation itu bukan berdasarkan membran saja. Jadi kita eh, menggunakan beberapa metode. Teknologi membran ini tadi salah satunya aja. Yang kedua kita juga buat secara teknologi pemisah minyak air memanfaatkan densitas. Tetapi itu fokus di otomatisasinya. Otomatisasinya bagaimana kita mengondisikan supaya katakanlah minyak itu terdorong, ada sensor tertentu mendetek, kalau tidak mendetek dia mengalirkan, itu adalah satu model yang lain. Itu antisipasi ketika scalable ya, karena ini nanoteknologi. Kalau di kampus kami ya memang fasilitasnya tidak punya furnace yang besar atau apa gitu ya. Tetapi mungkin di institusi lain bisa, tapi kami ada beberapa alternatif. Baik, ini ada yang angkat tangan ya, sebentar. Pak Permadi, silakan Pak. Mikrofonnya masih mute ya, ini ya. Ya, Oke, Pak. silakan Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak. Mohon informasinya, Pak, terkait dengan filter membran tadi. Itu terkait dengan fungsi. Suaranya masih belum kedengaran nih Pak. Kurang terdengar. Kurang dekat barangkali mic-nya. Terima kasih, dengan saya Permadi, Pak. Oh ya, oke, oke. Udah kedengaran Pak. Mohon izin terkait dengan ini, dengan filter, membran filter.
batas usia waktu penggunaannya, Pak? Dan juga apakah bisa apa namanya, kalau orang bilang direkondisi, dicuci ulang atau bagaimana? Mohon infonya, terima kasih. Ya, masa waktu ya Pak ya. Masa waktu membrannya ya. Ya, so Ya, far kita pengujian sampai 60 kali dan menggunakan membran lain, recyclability, repeatability, itu masih nggak masalah. Jadi sebetulnya kan proses yang terjadi di dalamnya bukan mekanisme kimia, tapi secara mengalirkan air aja, dan di situ ada efek hidrofobik ya. Di situ dia menahan air, dia melewatkan minyak. Jadi reaksi yang terjadi itu bukan ada reaksi kimia yang apa ya, yang aneh. Jadi ya. hanya surface property yang terjadi. Selama surface-nya masih ada dalam kondisi tersebut, saya kira berapapun frekuensi yang digunakan itu masih possible untuk dilakukan. Tidak ada deposisi ya Pak ya di smashnya ini ya. Nggak ada material Betul, Pak. tertinggal di sana. Betul, Pak. Jadi dengan adanya thermal oxidation ini, kita menanamkan oxide ke dalam permukaan mesh, namun kita kontrol juga growth-nya. Jadi growth-nya ini pada kondisi tertentu, pada suhu tertentu, dia akan meng-create nanostructure di sana. Nah, ini yang dimanfaatkan untuk pemisahan ini. Baik, berikutnya nih ada dua pertanyaan nih. Pertama, Pak Edi Wibowo lagi ya. Terkait laju pemisahan, ini bagaimana Pak? Ini kecepatannya, cepat atau lambat? Mungkin ada datanya. Terlebih jika digunakan banyak lapis membran. Ya, masih Pak Edi. Untuk saya share screen kembali. Kita menggunakan minyak yang viskositasnya rendah. Nih, ini kemarin Pertalite sama Pertamax. Kita bisa melakukannya dalam kurang dari 1 menit ini. Nih, contoh real time-nya ya. Jadi di sini kita letakkan minyak di sebelah kiri, minyaknya akan mengalir ke sebelah kanan karena mesh-nya kita taruh di tengah ini. Ketika kita taruh air, airnya ini kita warna merahkan aja hanya untuk ilustrasi apa matanya biar terlihat lebih jelas. Ini hanya di coloring saja. Ini air akan tertahan di sebelah kiri. Namun kita campurkan oily water di sini, yang hijau dan yang merah pada posisi yang sama, yang minyaknya akan berpindah ke sebelah kanan. Dan ini prosesnya hanya kurang dari 1 menit, tetapi ada faktor viskositas di sana. Viskositas di sini kenapa menjadi perhatian? Nah, pertama kita coba dengan Pertalite Pertamax memang hasilnya cepat. Namun ketika kita gunakan dari minyak goreng, minyak coconut, itu ternyata ada efek berbeda dalam hal waktu. Secara efektivitas sama, namun juga bergantung pada desain dari device tersebut. Nah, kalau Bapak lihat sebetulnya di sini kita memanfaatkan gaya gravitasi gitu ya. Sebelah kiri mengalir ke kanan. Namun ketika nanti kita gunakan katakanlah minyak goreng yang lebih kental gitu, prosesnya tidak akan secepat ini. Namun yang kita harus perhatikan bahwa mungkin device-nya yang harus kita sesuaikan. Dalam hal ini kami hanya memanfaatkan gaya gravitasi kalau yang ini. Kalau nanti bisa diotomatisasi, ya kemungkinan itu akan bisa lebih cepat dilakukan. Baik, berikutnya dari Pak Joni Aritonang. Apakah teknologi yang dijelaskan ini merupakan pengembangan dari yang sebelumnya? Bagaimana ide dasar teknologi yang dijelaskan ini? Apakah ada kelebihan dan kekurangannya? Kemudian dari percobaan yang sudah dilakukan, bagaimana kondisi laut yang sudah dibersihkan dari minyak tersebut? Terima kasih. Ya, makasih Pak Joni. Jadi apakah pengembangan dari yang sebelumnya? Jadi sebetulnya ini pengembangan dari awal. Riset paling pertama dilakukan adalah thermal oxidation untuk menghilangkan logam berat di air. Dari situ kita memanfaatkan proses adsorpsi. Jadi ada cation anion exchange di sana terjadi. Lalu terpikir selain sebetulnya itu memiliki efek absorption, mungkin surface property-nya bisa kita manfaatkan. Gitu. Jadi saat itu pakai, ya kenapa kita nggak memanfaatkan surface property tersebut?
Dan ternyata ketika kita coba, itu bisa menghasilkan efek semi permeable. Yang dalam hal ini tadi melewatkan minyak, menghambat air. Dan saya masih terpikir bagaimana biar kebalikannya bisa terjadi. Saat ini masih sedang dilaksanakan, tetapi sudah ada terlihat hilalnya gitu ya, bagaimana kita men-switch itu tersebut. Kelebihan kekurangannya apa? Kelebihan kekurangannya adalah pertama mungkin kelebihan ya. Kelebihan kalau kita menggunakan teknologi ini, membran untuk melakukan oil water separator. Ini tidak memerlukan biaya lebih apapun ketika diimplementasikan. Kenapa? Pada dasarnya kita melewatkan aliran polusi minyak air ke suatu membran dan dia akan terpisah secara otomatis, nggak pakai faktor eksternal apapun, tidak memerlukan daya dan lain sebagainya kecuali memang diotomatisasi. Itu secara kelebihan. Kalau secara kekurangan, ya ini masih di skala lab yang sedang dilakukan, tapi potensial untuk upscaling. Karena kalau di kami masih keterbatasan yang memang furnace-nya tidak terlalu besar ya. Jadi kita menggunakan furnace yang ada, tetapi kita juga sudah membuat lapisan membran dijajarkan. Jadi dalam satu device itu mungkin ada 12 membran yang diparalelkan posisinya untuk memproses yang lebih tinggi lagi. Kita sampai coba beberapa liter minyak telah dicoba juga, gitu, upscalingnya. Bagaimana kondisi laut yang sudah dibersihkan, gitu ya. Nah, kondisi laut yang sudah dibersihkan, jadi sebetulnya air dan minyak itu sifatnya berbeda. Yang satu polar, yang satu non polar. Artinya mereka tidak akan bersatu. Minyak sama air pun nggak akan bercampur secara menjadi oily water, tetapi tetap minyak akan berada mungkin di atas, air di bawah, atau kebalikannya tergantung dari densitasnya. Yang kebanyakan minyak itu berada terapung di atas. Jadi secara kebersihan, sebetulnya kita bisa melihat secara kasat mata, ketika minyaknya berhasil dipisahkan, kita bisa melihat dengan kasat mata. Karena bagaimanapun minyak sama air tidak akan pernah bersatu. Kita bisa mengidentifikasi bahwa laut tersebut sudah bebas dari pencemaran minyak hanya dengan melihat secara mata. Baik. Berikutnya dari Pak Ferry. Ya, adakah cara ini dalam penelitian misalnya memanfaatkan teknologi nano menjernihkan air agar bebas dari semua logam yang lebih ekonomis dari yang ada di pasar sekarang seperti misalkan reverse osmosis. Terima kasih. Terima kasih Pak Ferry. Saya share lagi slide-nya. Nah, tadi terkait ekonomis ya. Jadi di sini kami menggunakan iron oxide material base untuk proses adsorpsi ya, heavy logam. Nah, kenapa kami menggunakan itu? Ya pertama itu iron itu ada di mana-mana, dia abundant. Dia kan ke berapa ya? Kalau di tabel terbesar kedua atau ketiga saya lupa ya. Karena dia abundant berarti harganya akan murah untuk didapatkan. Dan terlebih lagi dia environmental friendly, kita bisa menyentuhnya tanpa takut teracuni apa-apa. Itu adalah pertimbangan dari sisi ekonomis. Kita menggunakan iron oxide. Terus yang bagusnya lagi, jadi sebetulnya secara general property, metal oxide itu mempunyai amphoteric property. Dia bisa bereaksi dengan asam, dia bisa bereaksi dengan basa. Yang dalam hal ini bisa dimanfaatkan baik untuk cation adsorption atau anion adsorption yang itu dipengaruhi oleh pH. Ternyata kalau kita setting pH-nya, tanda kutip pH dari larutannya kurang dari pH 0 point charge dari adsorbennya, dia akan menghasilkan charge yang surface. Positive charge ya. Berarti dia bisa dimanfaatkan untuk mengadsorpsi ion-ion negatif. Dan begitupun ketika kita ingin menyerap ion-ion yang sifatnya positif, maka kita kondisikan pH-nya dengan memperhatikan juga bahwa ada suatu kondisi dia bisa menyerap positif ion, ada suatu kondisi dia menyerap negatif ion.
Nah, itu kita tinggal bermain kondisi dari treatment-nya saja. Baik. Adakah pertanyaan lagi bisa menggunakan mikrofon, silakan kalau mau berbicara langsung. Sudah nggak ada pertanyaan lagi? Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri acara sore hari ini. Sekali lagi, saya atas nama Badan Kejuruan Teknik KPI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Faisal Budiman ya, yang sudah memberikan paparan pengalaman penelitian yang sudah hasilnya sudah luar biasa. Mudah-mudahan nanti segera ketemu partnernya, ketemu perusahaan minyak ini Pak. Bisa lebih cepat lagi perkembangan penelitian dan aplikasinya. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sudah bergabung di acara sore hari ini. Mohon maaf kalau ada banyak hal yang kurang berkenan, tetap waspada dengan protokol kesehatan ya. Salam sehat selalu dimanapun berada. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Edi, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih, Prof. Makasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu.